Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jumpa lagi bersama saya Fitrah Alawi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan semangat belajarnya terjaga, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum dimulai, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian yang Bapak banggakan, tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama, menunjukkan bacaan surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, mengartikan atau menerjemahkan surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, menjelaskan hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Dan yang keempat, menjelaskan makna yang terkandung di dalam surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah baik, yang pertama kita baca dan terjemahkan surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai golongan jin dan manusia, jika kita sanggup menembus atau melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kalian harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, membacanya dengan tartil, pelan-pelan. Yang harus dibaca panjang, dibaca panjang. Yang harus dibaca pendek, dibaca pendek. Kenapa membacanya harus begitu? Karena memang di dalam Al-Quran sendiri dikatakan di dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, artinya pelan-pelan, supaya
yang panjang bisa dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Nah, maka kalian di rumah harus ngaji, jangan gak ngaji ya. Kalau orang tuanya bisa ngajarin, ngaji sama orang tua. Kalau nggak bisa, ikut di pengajian sama guru ngajinya, supaya bacaan-bacaan kalian bagus dan enak didengar. Selanjutnya menjelaskan hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, anak-anak sekalian, untuk penjelasan ini, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ini sudah ada video tersendiri ya, khusus menjelaskan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Jadi silahkan dilihat ya, disimak. Kita lanjutkan, yaitu makna yang terkandung di dalam surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Jadi surah Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan di dalam kehidupan manusia. Nah, dengan ilmu manusia bisa mengetahui benda-benda yang ada di langit, benda yang ada di bumi. Ya, kita bisa mengetahui semua dengan ilmu. Ya, mulai dari manusia itu sendiri, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan semua makhluk yang ada di bumi bisa diketahui dengan ilmu. Begitu juga benda-benda yang ada di langit. Seperti apa? Seperti bulan, bintang, planet, bahkan manusia bisa menjelajahi ke luar angkasa. Nah, disinilah pentingnya ilmu pengetahuan. Maka kalian dan kita semua harus menuntut ilmu, harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan pilih-pilih ilmu, semuanya kita pelajari. Nanti pada saatnya akan bermanfaat. Selain itu, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, wajib menuntut ilmu. Yang wajib adalah menuntutnya, mencarinya. Jadi kalau orang sudah mau menuntut ilmu, mau mencari ilmu, maka dia sudah gugur kewajibannya. Soal dia paham atau tidak, bisa atau tidak, itu soal lain. Tetapi kalau orang mau belajar dengan sungguh-sungguh, tekun, rajin, disiplin, insya Allah akan diberikan kemudahan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, berikutnya makna yang terkandung di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, ayat ini menjelaskan tentang adab menghadiri majelis ilmu. Ya, jangan sampai seorang muslim mengambil tempat duduk orang lain atau mengambil tempat duduk yang tidak perlu. Ya, hendaklah ia mempersilahkan orang lain agar sama-sama bisa duduk di majelis tersebut. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan majelis Rasulullah SAW di serambi Masjid Nabawi pada hari Jumat. Waktu itu datang sejumlah sahabat ahli Badar yang biasanya dikasih tempat khusus oleh Rasulullah.
Jadi rombongan para sahabat ahli Badar ini memang sering datang, bahkan dikasih tempat khusus oleh Rasulullah SAW. Saat ahli Badar ini datang dan mengucap salam, mereka menjawab salam tetapi tidak memberikan tempat duduk. Nah, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan sahabat lainnya untuk berdiri dan memberi tempat duduk bagi ahli Badar tersebut. Orang-orang munafik yang mengetahui peristiwa ini kemudian menuduh Rasulullah SAW tidak adil. Ya, orang yang lagi duduk disuruh berdiri, kemudian orang yang baru datang suruh duduk. Nah, Rasulullah SAW lantas menjelaskan kepada mereka, berlapang-lapang dalam majlis dan berdiri untuk memberikan tempat duduk kepada ahli Badar. Orang yang melapangkan kepada orang lain ya akan diberkahi Allah. Begitu penjelasan Rasulullah. Lalu turunlah surat Al-Mujadalah ini. Nah, ayat ini menjelaskan kelapangan orang-orang yang berlapang-lapang dalam majlis. Barang siapa yang memberikan kelapangan, keluasan, kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan berikan kelapangan, keluasan dan kemudahan kepada seseorang tersebut. Kemudian juga Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang taat kepada Rasulnya, dan orang-orang yang berilmu di antara mereka dengan derajat yang spesial. Jadi anak sekalian, kesimpulannya surah Al-Mujadalah ayat 11 ini adalah kita harus mempunyai adab ketika berada di majelis ilmu, berada di kelas, berada di tempat-tempat di mana ilmu diberikan oleh guru-guru kita. Ketika kita berada di dalam, duduk bersama-sama, kemudian ada yang datang terlambat misalnya, nah maka kita hendaknya memberikan tempat bagi teman-teman kita untuk sama-sama duduk belajar menuntut ilmu itu. Kemudian juga kalau kita sering melapangkan, memudahkan orang lain, maka suatu saat kita mendapatkan kesulitan, Allah akan berikan kemudahan untuk kita. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan, mempraktekkan apa yang ada di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi penjelasan yang singkat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.